Bapak Ibu mau berhasil, jangan nanti kasih masuk pesantren kalau sudah tidak bisa diatur. Masuk pesantren, kasih masuk pesantren Ustaz, setengah mati mah ini. Ampun mak, suruh ke kanan, ke kiri, suruh pergi ke masjid, ternyata sembunyi. Masukkan pesantren. Wah Allah, bagaimana kasihan itu pesantren tidak nakal anak-anak permulaannya? Kenapa? Yang datang itu seni orang, itu yang harus ditelaah, itu yang harus dilihat. Jangan bangga sama wakil ketua DPRD sekarang, tapi coba prosesnya bagaimana beliau menjadi wakil ketua. Tidak gampang pasti perjalanannya. Jangan bangga sama Pak Desa sekarang, tapi coba bagaimana perjuangannya. Sama, jangan bangga saja kepada baginda Nabi SAW, tapi coba perhatikan bagaimana perjuangannya Nabi sehingga menjadi orang besar, bahkan menjadi orang paling berpengaruh di muka bumi ini. Orang barat yang mengatakan, orang kafir yang mengatakan bahwa manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Tapi apakah Nabi langsung berpengaruh? Tidak. Apakah Nabi langsung menjadi hebat? Tidak. Coba lihat tadi yang dibaca tadi itu nyanyian. Masih dalam kandungan sudah yakin Pak. Kita alhamdulillah di antara kita ini lebih banyak yang tidak yakin. Nabi masih dalam kandungan sudah meninggal bapaknya. Kira-kira anak yang tumbuh tambah bapak, kira-kira bagaimana perasaannya? Bagaimana perjuangannya? Jangan lihat Rasulullah sekarang. Tapi coba bagaimana Nabi itu tumbuh tambah seorang bapak. Bagaimana kira-kira beratnya anak tumbuh tambah seorang bapak. Di pesantren-pesantren itu kita banyak menemukan. Minggu lalu saya di Sulbar, di pondok, merayakan Hari Santri. Saya mendapati seorang santriwati perempuan kelas 1 aliyah. Diceritakan kepada saya oleh ustadzanya bahwa anak ini mondok tanpa pernah ditengok oleh ibunya. Ditelepon ibunya tidak mau angkat. Bapaknya sudah meninggal dunia, yakin anak ini. Saya tanya kenapa ibunya tidak mau angkat. Barangkali malu Ustaz, karena pasti ditagih kalau telepon nih. Belum dibayar catering, belum dibayar bukunya, kitabnya. Saya bilang, jangan telepon lagi orang tuanya. Anak ini saya angkat jadi anak angkat saya. Seluruh biayanya saya yang tanggung. Kenapa? Karena kita ingin berhasil anak-anak itu. Bayangkan anak ini masih kelas 1 aliyah, tapi sudah mampu baca kitab kuning. Orang tuanya mungkin tidak cuek, tapi hanya tidak ada biaya saja. Makanya seluruh harga kitabnya, hutangnya di koperasi, hutangnya di temannya, saya lunasi hari itu juga. Saya bilang, biarkan anak ini jangan lagi disakiti dengan alasan anak ini punya hutang, punya ini. Biarkan dia tumbuh, karena yakin anak ini akan jadi orang besar. Jadi kalau ada anak tumbuh tanpa bapak, pasti berat perjuangannya. Nah Nabi SAW mengalami itu. Usia 5 tahun ibunya meninggal dunia, yatim piatu Nabi. Kebayang anak usia 5 tahun sudah tidak ada bapaknya, sudah tidak ada ibunya, pasti berat. Nabi SAW mengalami menjalani hidup sehari-harinya. Siapa yang mau diandalkan? Tinggal kakeknya yang diandalkan. Kakeknya Nabi berusia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Siapa lagi yang rawat? Pamannya. Sampai usia 12 tahun pamannya juga tidak ada. Akhirnya sudah berjuang sendiri. Coba kalau ada yang mampu seperti Nabi. Jadi kalau mengatakan Nabi hebat, Nabi lihat prosesnya. Lihat perjuangannya, bagaimana Nabi SAW berjuang. Kalau Pak Camat katakan tadi istrinya alumni pondok, beliau alumni pondok, meskipun tidak tahu bahasa Arab. Nah saya masuk pesantren usia 8 tahun Pak. Pak Kaulah, usia 8 tahun, kelas 2 SD saya sudah dikirim ke pondok. Saya bilang sama orang tua, kayaknya orang tua saya tidak suka saya. Masa usia 8 tahun sudah dimasukkan ke pesantren. Tapi baru saya rasakan nikmatnya sekarang Pak. Dulu tidak pernah saya kepikiran akan jadi siapa, jadi apa, tidak tahu. Tapi kita jalani bahwa yang namanya perjuangan itu, yang namanya mau menjadi orang besar, menjadi orang berhasil, harus penuh perjuangan.
Makanya mohon maaf santriwati, wali santri, jangan gatal-gatal ya anak, tak langsung ditarik dari pondok. Baru gatal-gatal Ustaz kasih pulang dulu anakku, gatal-gatal kasihan tak dia ya. Ini baru gatal-gatal. Nah saya dengan Ustaz Abdullah ini mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki pernah semua gatal. Tidak tahu mana yang tidak gatal. Bahkan kita dulu sering bercanda, kasih kal panas itu burung tak, baru pakai kipas angin, tutup pakai sarung. Kipas angin ada dalam sarung, saking panasnya. Kalau panas dikasihkan. Itu perjuangan. Jadi kalau ada yang mengatakan masuk pesantren itu tidak menderita, pasti menderita, Pak. Jadi kalau bapak ibu tidak siap menderita anaknya, bapak ibu tidak siap menderita, berpisah dengan anak kita, maka tidak akan pernah berhasil. Kita belajar sama Nabi SAW. Nabi usia 2 tahun sudah dikirim ke pelosok desa. Ada orang tua rela berpisah anaknya dengan anaknya usia 2 tahun. Hanya ibunya Nabi yang berani begitu, Pak. Ibunya Nabi sudah memisahkan dirinya dengan anaknya itu usia 2 tahun. Dikirim ke pelosok desa. Ikut Halimatus Sa'diyah. Dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Coba, dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Apa tujuan ibunya? Satu, Ji. Supaya anak ini tumbuh di pelosok desa. Kenapa di pelosok desa? Karena di pelosok desa masih bersih kata-katanya, masih bagus cuacanya, udaranya. Kata-kata di pelosok desa waktu pada masa Nabi itu, kalau di Mekah itu kata-kata kotor banyak, nama-nama binatang banyak. Marah sedikit, nama binatang keluar. Akhirnya Nabi tidak mau kalau anaknya ini, ibunya Nabi tidak mau kalau anak ini tumbuh dengan kata-kata kotor. Kirim ke pelosok desa supaya bersih. Sekarang kita mau di mana? Ke pelosok desa sekalipun sekarang itu sudah banyak kata-kata kotor juga. Jangan ke kota, jangan ke Kendari atau ke Buah Pinang atau ke Kasipute. Di desa biru saja sudah pasti banyak kata-kata kotor oleh anak-anak kita. Pertanyaannya, di mana lagi tidak ada kata-kata kotor? Tinggal satu, masukkan pesantren. Maka insya Allah kata-kata kotornya akan tergantikan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kata-kata kotornya akan tergantikan dengan hafalan-hafalan yang terkait dengan agama. Insya Allah kata-kata kotornya akan tergantikan dengan doa-doa kepada orang tuanya. Bukan lagi kata-kata kotor kepada orang tua. Nah ini yang mesti kita cari. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajarlah dan beranilah berpisah dari anak sejak dini. Kalau Bapak Ibu mau berhasil, jangan nanti kasih masuk pesantren kalau sudah tidak bisa diatur. Masuk pesantren, kasih masuk pesantren Ustaz, setengah mati Mak Didi. Ampun Mak, kusur ke kanan, ke kiri. Suruh pergi ke masjid, ternyata sembunyi. Masukkan pesantren. Wah Allah, bagaimana kasihan itu pesantren tidak nakal anak-anak permulaannya. Kenapa? Yang datang itu sangi orang nakal. Jadi seakan-akan pondok itu bengkel. Suruh perbaiki anaknya. Ada yang dipalu-palui, ada yang macam-macam lah. Kenapa? Karena itu tidak kasih masuk pesantren orang tuanya kalau tidak sanggup. Bu, kenapa tidak kasih masuk pesantren anak tak? Anakku bagus Ustaz, rajin, enak kusuruh, ada bantu-bantu Kak. Nanti kalau sudah nakal baru bilang, saya kasih masuk. Saya sudah tidak sanggup diri anak saya di rumah. Dan memang cara kita berpikir tentang pondok itu dari dulu perlu diperbaiki. Jangan kasihan pondok itu nanti nakal anak kita baru kita masukkan. Kasihan ustadznya, kasihan pembinanya, kasihan ustadzanya. Kenapa? Karena rata-rata yang mereka bina bukan orang yang bagus akhlaknya. Tapi itu pun tidak masih bisa diperbaiki. Makanya kalau ada hilang sandal jangkit mengeluh. Kenapa itu di pondok Ustaz sering hilang sandal? Kita tahu yang datang siapa? Kenapa masih bertanya? Semestinya itu pondok tidak boleh ada kehilangan. Namanya juga pondok pesantren. Iya Pak, kalau anak yang kita bawa ke sini orang baik semua, tidak ada yang hilang. Tapi kalau yang kita bawa ke sini orang tidak benar semua, bagaimana tidak hilang itu apa-apanya? Itu kadang-kadang saya tersenyum itu kalau ada bapak ibunya itu pernah protes sama saya. Ustaz, kenapa anak saya itu begini? Bu,
Berapa anak di rumah? 3 orang. Susah diatur ya anak 3 orang? Susah. Bagaimana saya 1000 Pak? Bu, kita baru 3 orang setengah mati yang diatur. Saya ratusan, 1000-an anak saya. Bukan lagi anak kandung saya. Coba bayangkan itu bagaimana caranya itu mengatur. Kalau tidak ahli tidak mungkin kita mampu atur itu anak dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu saya minta tolong, biarkan anak itu tumbuh dengan dirinya sendiri. Dididik, dibina, diterpa dengan masalah. Biarkan supaya mereka terbiasa menghadapi masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Anak-anak gatal biarkan, yang penting kita obati. Biarkan anak itu paham banting dengan seluruh kekurangan yang dia miliki, penyakit yang dia miliki, dia tumbuh. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita di rumah asal menghujani sedikit sakit. Di pondok Pak, jangankan menghujani, mandi saja dengan air yang tidak bersih masih sehat. Apalagi mandi dengan air bersih. Jadi kita ini terlatih bukan untuk supaya anak itu kotor, tidak boleh begitu. Tetapi paling tidak anak itu tumbuh dengan mandiri, tumbuh dengan kedisiplinan, tumbuh dengan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Ini yang perlu kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, lihat orang itu sebelum dia berhasil, jangan lihat dia setelah berhasil. Karena kalau sudah berhasil, gampang diakui. Dulu, mohon maaf, waktu saya masih di pondok, apa kata orang? Apa itu pergi ngambil gambar itu? Dia tidak tahu pelajaran umum. Karena saya pondok pesantren Pak Camat. Tidak pernah di pondok pesantren modern. Semua salafiyah, klasik. Semuanya pakai sarung. Jadi saya itu mohon maaf kalau tidak pernah pakai celana panjang. Saya selama mondok 17 tahun itu sarungan terus dan tidak pakai celana dalam. Dulu, kalau sekarang jangan diperiksa, tetap pakai. Dulu kita di pondok biasa main bola sarung. Apa-apa semua serba sarung, tidak ada celana dalamnya. Dan kalau sekarang tidak bisa nih, karena di kampus bahaya kalau tidak pakai celana orang. Dulu di pondok ini. Nah, karena itu ketika mau kuliah, apa kata orang? Apa dia ambil pergi kuliah itu? Dia tidak tahu tentang pelajaran umum, pasti tidak akan bisa sarjana. Ini bukan kata orang lain, tapi kata keluarga sendiri, Pak. Betapa anak pondok itu diremehkan, dilecehkan. Biasa buat kami itu biasa nih. Direndahkan orang itu biasa. Dibilangi, apa ngambil pergi kuliah? Tidak ada yang tahu. Tapi saya dalam hati, kita buktikan siapa alumni terbaik nanti. Alhamdulillah saya sarjana hanya 3 tahun 6 bulan dengan IPK 3,97, alumni terbaik dari 1.300 wisudawan. Kenapa tidak bisa? Saya lanjut S2, selesai 1 tahun 11 bulan, alumni terbaik dari 290 wisudawan. Saya kuliah S3 doktor.